Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua, Pokja Agama, unsur agama Islam, Provinsi Papua Pegunungan. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan salam hormat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Yang kedua, Ibu Wakil Menteri, dalam hal ini Dr. Ibu Ribka Haluk Naloh. Tadi barusan saya disampaikan oleh bendahara bahwa gaji saya sebagai yang mulia anggota Majelis Rakyat Papua, Pokja Agama Islam, unsur agama Islam, Pokja Agama, ini disuruh oleh gubernur dihentikan, tidak boleh dibayarkan. Yang lain mungkin masih dibayarkan, tapi untuk saya tidak boleh. Nah, ini di sini kelihatannya ada semacam muncul sentimen pribadi, mungkin diakibatkan oleh beberapa saran dan juga kritik konstruktif yang saya lakukan terhadap kinerja Pak Gubernur John Tabo yang sebelum-sebelumnya itu, termasuk pemindahan lokasi kantor gubernur yang sampai hari ini belum terbangun, perang suku yang kemudian melibatkan gereja-gereja di bagian barat, kemudian menyerang orang di Lembah sini, sehingga ratusan nyawa korban yang kemudian itu hilang sia-sia. Terus kemudian ada hubungan yang tidak harmonis antara Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kemudian pejabat-pejabat yang OPD itu semuanya SKPJ, sehingga pejabat definitifnya itu kemudian dinonjolkan dan lain sebagainya. Itu yang saya berikan masukan sejauh ini. Tujuan dan maksud itu bukan menjelekkan, bukan juga untuk menjatuhkan Pak Gubernur. Mungkin saya tidak punya hubungan pribadi, permusuhan atau semacam tidak punya dendam pribadi, sama sekali tidak pernah, karena saya yakin saya sebelumnya belum pernah mengenal dekat dengan beliau. Beliau adalah seorang pejabat, beliau meniti karir dari mungkin anggota DPR atau dari camat atau jadi bupati 2 kabupaten yang berbeda, dan beliau seorang birokrat lama, dan karena itu saya masyarakat biasa yang tidak mungkin punya akses ketemu dengan beliau, apalagi kenal secara pribadi, tidak pernah. Dan karena itu kesimpulannya saya tidak pernah punya dendam pribadi. Apa yang saya lakukan, apa yang saya memberikan saran konstruktif itu semata-mata karena tugas saya sebagai anggota MRP. Saya sebagai masyarakat dan mungkin relatif mendapatkan pendidikan yang relatif di daerah luar, sehingga saya memahami sedikit tentang harusnya bagaimana secara de facto dan bagaimana secara apa yang terjadi di sana, hal-hal yang tidak rasional, hal-hal yang tidak sesuai, itu yang kemudian saya memberikan kritik konstruktif, tujuannya untuk memperbaiki. Karena apapun juga, seseorang menjadi bupati, seseorang menjadi gubernur, seseorang menjadi pejabat, kita disumpah itu untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Apa sih nusa dan bangsa itu? Nusa dan bangsa yang dimaksud adalah pulau yang diisinya adalah manusia. Jadi dalam hal ini sebagai seorang pejabat gubernur, mengelola anggaran itu uang rakyat, bukan uangnya saya Ismail Aso atau John Tabo, tidak. Tapi kita diamanahi, kemudian uang itu dikelola, kembalikan ke rakyat dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan. Nah, memberikan kontrol itu juga sebagai negara demokrasi, ya wajib saya sebagai anggota MRP memberikan bentuk kontrol kepada pemerintah, karena eksekutif, karena mereka yang pegang uang, mereka yang kemudian diamanahi untuk membangun, sehingga kami juga diberikan mandat, dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam hal ini untuk mengontrol kinerja gubernur, karena kami mewakili agama, dari unsur tokoh agama, dari unsur tokoh adat, dari unsur tokoh perempuan, itu kami menjaga supaya melindungi hak-hak rakyat Papua itu bisa berjalan secara sewajarnya, secara yang harus mereka dapatkan.
Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan dalam hal ini bukan hanya saya saja, tapi semua seluruh anggota MRP itu wajib kita lakukan kontrol terhadap terlaksana baik tidaknya Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, jadi beberapa saat yang lalu itu DPA MRP itu selama setengah tahun ini sudah dihentikan, dikat oleh Pak John Tabo. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir secara luas, ini sudah melanggar undang-undang. Karena apa? Ya, konstitusi negara kita ini mengamanatkan Papua itu sebagai daerah otonomi khusus. Di dalamnya otonomi khusus itu pelaksanaan kelancarannya itu dengan munculnya wadah Majelis Rakyat Papua. Sehingga Majelis Rakyat Papua MRP itu lembaga independen, lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga gubernur, lembaga lain-lain, tetapi sebagai mitra, jadi saling menunjang bagaimana terlaksana baik tidaknya otonomi khusus itu sudah sukses apa tidak. Itu jadi semacam mitra, saling kerjasama, saling ini itu segala macam, sehingga kami selain DPR juga MRP ini juga punya tugas yang lebih luas ya, seperti macam kami sebagai tokoh agama itu ada tugas-tugas profetis. Jadi di situ muncul tugas kami sebagai tokoh agama itu sebagaimana bahwa manusia ini sebagai karya Tuhan yang diciptakan dan ditempatkan di Papua itu harus melindungi, menjaga keberlangsungan habitatnya, terus kemudian mereka bisa hidup damai, sejahtera, melaksanakan semua baik itu kegiatan pertanian, keagamaan, ekonomi, sosial, budaya itu. Jadi sepenuhnya apa yang menjadi konten-konten kami dalam hal ini saya sendiri itu bukan menjatuhkan seorang pemimpin, tetapi itu menjadi sebuah kritik konstruktif yang sudah lumrah di dalam negara demokrasi, bahwa check and balance. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Asr mengatakan bahwa wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa, semua kita manusia ini sesungguhnya berada dalam kerugian, kecuali yaitu orang-orang yang beriman, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu orang-orang yang saling memberikan masukan tentang kebenaran, tentang sesuatu yang baik, yang benar-benar, sesuatu yang salah-salah. Nah, itu. Jadi penuh kesabaran, penuh dengan ini itu segala macam diperintahkan di dalam surat Al-Asr itu, bahwa sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Al-insanu makanul khata wa nisyan, bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu diberikan potensi, punya kelebihan. Kelebihan itu kemudian bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang paripurna. Tapi juga di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu, dan itu juga manusia bisa terjerembab masuk dalam nafsu kebinatangan, kehewanan, dan lain sebagainya, yang itu menjatuhkan manusia dari kodrat kemuliaannya. Nah, karena itu di dalam surat Al-Asr tadi itu kita saling memberikan saling memberikan watawasau bil haq ya, dalam kebenaran, yaitu saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan untuk kebaikan bersama. Itu yang sebenarnya saya lakukan. Karena itu di sini muncul semacam kesalahpahaman, sampai mungkin terakhir saya tadi diberitakan gaji honor saya diperintah oleh gubernur dan itu dihentikan. Nah, menurut saya MRP itu lembaga independen, dan mungkin PP 54 yang sementara ini sedang diperbaiki itu, gaji honor lembaga kegiatan untuk MRP ini harus ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening ketua MRP, sehingga tidak ada intervensi dari gubernur. Sehingga saat ini MRP DPA-nya juga belum ada, sehingga kami juga sebenarnya secara tidak langsung Pak Gubernur membubarkan MRP loh. Ini akibat ya, konsekuensi yang tidak disadari oleh kita semua itu, bahwa Pak Gubernur, Anda telah memberhentikan DPA MRP itu sama saja Anda membubarkan otonomi khusus. Secara konstitusional itu Anda melanggar konstitusi. Karena apa? Anda menggunting atau menghilangkan DPA MRP itu sama saja Anda sudah menabrak tembok, yaitu melanggar konstitusi Undang-Undang Otonomi Khusus. Karena MRP adalah amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu yang harus perlu
disadari oleh kita semua. Karena itu saya berikan masukan supaya DPA MRP itu segera dipatuhi, dipenuhi oleh gubernur. Nah, sampai-sampai akhirnya adik-adik mahasiswa IMAPA itu diberikan tugas oleh Pak Menteri Dalam Negeri mereka untuk kemudian mengurusi PP 54 itu. Dan mungkin mudah-mudahan ke depan anggaran MRP ini langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan dari pusat langsung ke rekening Ketua MRP, tidak lagi dicampur langsung masuk dalam rekeningnya Pak Gubernur. Itu yang mungkin akan terjadi ke depan. Tetapi concern saya dengan adanya konten ini adalah intervensi yang begitu terlalu jauh, bahwa sebenarnya dalam tatip MRP juga dikatakan seseorang itu honor gajinya itu, dalam hal ini gaji saya, bisa dihentikan apabila putusan pengadilan tetap itu memutuskan bahwa saya tidak lagi anggota MRP. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya sudah meninggal maka gaji saya akan dihentikan. Itu dua hal penyebab itu yang bisa memungkinkan gaji saya bisa tidak dibayarkan. Tetapi ini Pak Jontabo dengar ya saya ngomong, minta maaf Anda sudah intervensi ya, perintahkan seklis itu kan sebenarnya tenaga profesional dari ASN yang kemudian memperbantukan kami untuk meringankan seluruh tugas kami di MRP. Ini kok bisa-bisanya seklis perintahkan ke bendahara supaya tidak dibayarkan gaji saya. Ini lucu sekali ini. Pak Menteri coba dengarkan ini sangat aneh ini. Jadi saya beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa semua daerah otonomi baru di Papua itu, Papua Pegunungan itu otonomi khusus, otonomi daerah otonomi baru itu termasuk mungkin menuju kegagalan. Kegagalan disebabkan bukan oleh siapa dan bukan karena apa, tapi Saudara Jontabo ini kelihatannya ini agak ugal-ugalan karena dia tampil sebagai seorang person, sebagai pemain tunggal. Jadi dengan Wagub juga tidak sinergis, dengan MRP juga tidak sinergis, dengan DPRP tidak sinergis, lalu memunculkan konflik-konflik di sana. Jadi menurut saya ini sebaiknya ya, saya ingatkan ya, MRP itu kehilangan uang itu sekitar 100 miliar lebih. Ini tanggung jawab siapa? Coba diperiksa. Saya minta supaya BPK, KPK ini coba lihat ya, coba turun ya, supaya kita semua ini bisa terang-terangan, terbuka. Ini kemana dana? Kemarin kan saya sempat bikin konten begini, Pak Presiden menyetujui 12 triliun dari 10 triliun. Nah ini, dana-dana ini dikelola oleh Pak pejabat ini, Pak Bupati atau Pak Gubernur, dalam hal ini Papua Pegunungan, Pak Jontabo. Anda bisa mengeluarkan dana pembangunan gereja, misalnya itu ada 15 triliun, 50 triliun, puluhan triliun. Tapi lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga independen yang itu hadir konsekuensi logis adanya otonomi khusus, Anda menghilangkan ini. Ini berarti Anda sebenarnya sudah melakukan pelanggaran konstitusional dan Anda melanggar konstitusi negara. Karena itu menurut saya ya seluruh orang, semua Pak Menteri semua bisa ambil kesimpulan apa ini seharusnya ini dan ini bagaimana. Mungkin saya akhiri, saya mohon maaf ya karena saya pikir ini hal yang sifatnya agak sedikit pribadi, tetapi juga harus perlu diungkap supaya publik tahu. Dan saya pikir mohon perhatian kepada Bapak Menteri Dalam Negeri terkait dengan hal ini biar supaya bisa dikontrol baik ya, karena kita Pak Gubernur itu memang dipilih oleh rakyat, tetapi juga ya Menteri Dalam Negeri wajib menertibkan ada hal-hal yang keliru, dan saya pikir ini sudah kelirunya kelewatan. Oleh karena itu perlu harus dikontrol, harus diperbaiki kinerjanya ke depan, itu harus dibantu ya. Mungkin itu saja, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya dengan Ustadz Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Pokja Agama Unsur Agama Islam. Sekian, selamat malam.